Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Kepekatan Hadirat Allah. Seiring dengan pertumbuhan kedewasaan rohani kita dan perjalanan hidup di hadirat Allah, semakin hari orang percaya dapat mengalami hadirat Allah yang lebih pekat atau tebal. Hal ini tergantung dari seberapa ideal hubungan kita dengan Allah. Idealnya hubungan kita dengan Allah ditentukan seberapa kita bertumbuh dewasa dalam kekudusan, saudara. Semakin seseorang hidup tidak bercela dan semakin tidak mencintai dunia, serta semakin sepenanggungan dalam pekerjaan Allah, maka hadirat Allah semakin kuat dialami dan dimiliki. Dalam hal ini kepekatan hadirat Allah yang dialami seseorang itu, maksud saya kepekatan hadirat Allah yang dialami setiap orang itu berbeda-beda. Ini tergantung dari proses pendewasaan masing-masing. Oleh sebab itu kita tidak boleh puas dengan pengalaman ada di hadirat Allah yang telah kita capai atau telah kita alami. Allah Bapa menyediakan berkat hadiratnya setiap hari semakin besar sesuai dengan kapasitas kita membuka diri. Karena itu kalau kita berurusan dengan Allah yang menjadi fokus perhatian bukanlah pemenuhan kebutuhan jasmani. Karena itu kalau kita berurusan dengan Allah yang menjadi fokus perhatian bukanlah pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan kedewasaan rohani untuk menjadi sempurna seperti Bapa, agar kita dapat mengimbangi kekudusan Allah. Hal ini yang dapat membangun relasi ideal dengan Allah. Semakin orang hidup tidak bercacat, tidak bercela, makin dewasa rohani, makin dapat mengimbangi kekudusan Allah, sehingga bisa membangun hubungan yang ideal dengan Allah. Pengalaman rohani yang telah kita miliki harus berkembang terus sebagai dasar untuk melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, banyak hal yang harus kita hadapi dan banyak hal yang harus kita selesaikan dengan Tuhan ke depan, yang oleh karenanya kita harus mengalami hadirat Allah lebih tebal atau lebih pekat. Apalagi kalau kita belum memiliki pengalaman yang cukup dengan Tuhan, berarti kita harus meraih lebih banyak pengalaman dengan Tuhan yang berguna untuk proses penyempurnaan bagi kedewasaan rohani kita. Kita harus membuka diri terhadap Tuhan dengan menyediakan waktu untuk berdoa dan mendengarkan firman setiap hari. Setiap kali bertemu dengan Tuhan pasti ada sesuatu yang kita terima dari Dia. Kepekatan hadirat Allah pasti lebih bertambah. Pertemuan dengan Tuhan harus dipahami sebagai kesempatan berharga yang tiada taranya. Lebih dari pertemuan dengan siapapun dalam kehidupan ini. Kita harus lebih merindukan Tuhan daripada merindukan siapapun. Kita harus selalu merindukan untuk merasakan hadirat Tuhan dalam jam doa-doa pribadi kita. Kita harus selalu merindukan untuk itu. Tuhan selalu menyediakan diri dan menyediakan berkat kekalnya setiap kali pertemuan dengan anak-anaknya yang menghampiri Dia. Saudaraku, tanpa disadari, banyak berkat kekal, yaitu kesempatan untuk mengembangkan pengalaman menikmati hadirat Allah yang berlalu sia-sia. Karena mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi dalam kehidupan ini. Seharusnya setiap hari kita memperhatikan hal-hal yang lebih berharga dari apapun yang Tuhan sediakan untuk bekal kekal kita. Jadi setiap hari kita harus memperhatikan hal-hal yang berharga dari apapun yang Tuhan sediakan untuk bekal kekekalan kita. Dan Bapa yang baik pasti menuntun kita, mendidik kita, agar kita memiliki bekal untuk kekekalan. Lebih dari segala berkat jasmani yang Allah berikan, Allah mengendaki agar kita memiliki
bekal kekekalan yang cukup. Dan banyak orang yang sebenarnya bekal kekekalannya belum cukup. Keadaannya belum benar-benar berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, begitu kita membuka mata pada pagi hari, kita sudah mengambil pilihan bahwa kita memilih kerajaan surga. Ini berarti kita mau memperhatikan berkat kekal yang Tuhan sediakan bagi kita hari itu, yaitu kehadiran Allah yang mendewasakan. Ingat bahwa Allah hadir untuk mendewasakan kita, saudaraku. Kita harus selalu mengarahkan diri kita sendiri hanya kepada Tuhan untuk menikmati kehadirannya atau hidup di hadiratnya. Kita yang harus memaksa diri kita sendiri untuk mencari dan mengalami kehadiran Allah atau hidup di hadiratnya. Ya, kita harus memiliki kerinduan yang kuat dan berusaha atau berjuang bagaimana memiliki kehidupan yang ada di hadirat Allah. Kita harus melepaskan diri dari segala ikatan yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Ikatan-ikatan tersebut adalah ikatan dosa dan percintaan dunia. Kita harus hidup kudus dan tidak dapat dibahagiakan oleh dunia ini. Sebab kalau kita masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, tidak mungkin kita bisa hidup di hadirat Allah. Tidak mungkin kita memiliki kerinduan yang murni, yang kuat ada di hadirat Allah. Semakin pekat hadirat Allah yang dialami seseorang, semakin kuat suasana surga yang dialami dan dirasakan. Semakin hari akan semakin merasakan suasana kerajaan Allah. Orang percaya yang makin hari makin kuat merasakan hadirat Allah atau hadirat Allah makin pekat itu memiliki kerinduan yang makin kuat untuk pulang ke surga. Ya, surga itu kebahagiaannya. Orang percaya seperti ini pasti sangat dikenal di surga. Dia belum pulang ke surga, penghuni surga sudah mengenal dia. Orang yang semakin menikmati suasana surga itu pasti memiliki kerinduan yang kuat pulang ke surga. Di lain pihak hatinya semakin tawar terhadap keindahan dunia. Semakin tawar terhadap keindahan dunia. Ini berarti orang tersebut akan semakin mengasihi Bapa dan Tuhan Yesus. Selanjutnya, ia akan semakin terlepas dari percintaan dunia, dan orang-orang ini akan mendapat hak penuh masuk kerajaan surga, saudaraku. Orang yang juga dirindukan oleh Tuhan Yesus pulang ke surga. Orang seperti ini tidak akan takut mati, tidak takut mati. Sampai pada titik tertentu, keselamatan menjadi milik yang pasti, dan ia memiliki hak penuh masuk kerajaan Allah seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Sebaliknya, kalau orang Kristen tidak semakin merasakan kehadiran Allah, berarti hatinya semakin klop dengan dunia. Karena cita rasa jiwanya adalah dunia ini, sehingga ia tidak merasa bahwa ia berasal dari atas. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Biasanya mereka adalah orang-orang yang takut mati dan sejak hidup di dunia memang tidak merasakan kehadiran Allah dan tidak mengerti bagaimana hidup di hadirat Allah itu. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.